Mengaku bisa membuka aura agar mudah mendapat pekerjaan. Seorang dukun di Bengkulu Selatan, Bengkulu, mencabuli satu gadisnya di desa. Pelaku diketahui sudah memperdaya 10 wanita untuk mau dimandikan agar aura positif segera terbuka. Aparat Polres Bengkulu Selatan, Bengkulu membekuk MD. Dukun yang dilaporkan telah mencabuli pasien wanitanya. Sempat ada penolakan dari istri saat polisi akan menggelandang pelaku. Korban yang berobat sama Bapak. Pria 48 tahun ini mengaku sebagai dukun yang bisa membuka aura positif pasiennya agar mudah mendapat pekerjaan. Namun korban yang masih di bawah umur mengaku justru dicabuli pelaku dengan modus mandi kembang. Yang mengejutkan, pelaku mengaku sudah mencabuli 10 pasien wanitanya dengan modus yang sama, yakni dimandikan. Benar, kami dari Satreskrim Polres Bengkulu Selatan bersama tim Opsnal Totaici Satreskrim Polres Bengkulu Selatan mengamankan terduga pelaku persetubuhan anak di bawah umur. Inisialnya I, 48 tahun, Kabupaten Bengkulu Selatan. Oke, kalau dari data kita Pak, sudah berapa kali dia melakukan persetubuhan? Sudah ada dapat belum Pak? Untuk data sekarang kami masih mendalami terkait persetubuhan anak di bawah umur. Tapi itu dapat dari laporan korban ya Pak? Benar, itu mendapat laporan dari pihak korban. Kapan? Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bengkulu Selatan dan terancam hukuman 9 tahun penjara atas perbuatan cabulnya. Polisi mengimbau kepada para wanita yang merasa pernah menjadi korban pencabulan pelaku agar segera melapor ke Polres Bengkulu Selatan. Seorang remaja berusia 15 tahun diduga menjadi korban pencabulan seorang pria yang mengaku menjadi dukun yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Modus pelaku mencabuli korbannya adalah untuk ritual penyembuhan guna-guna. Seorang remaja berumur 15 tahun menjadi korban pencabulan yang diduga dilakukan oleh seorang kakek berusia 65 tahun berinisial B yang diketahui sebagai dukun di Kulon Progo, Yogyakarta. Kasus terbongkar saat orang tua korban meminta tolong tetangganya untuk mencarikan orang yang bisa mengobati korban yang sedang sakit. Kemudian ibu korban dikenalkan kepada terduga pelaku yang mengaku sebagai dukun dan bisa mengobati berbagai penyakit. Selanjutnya korban dan terduga pelaku bertemu, lalu pelaku bilang bahwa korban terkena guna-guna. Untuk penyembuhan, terduga pelaku meminta korban dibawa ke rumahnya dan di rumah terduga pelaku inilah korban dicabuli sebanyak 3 kali dengan dalih untuk mengeluarkan guna-guna yang ada di dalam perut korban. Setelah kejadian, korban baru berani menceritakan ke ibunya setelah pencabulan yang ketiga kalinya. Tidak terima anaknya dicabuli, ibu korban melapor ke Polres Kulon Progo. Sementara hingga saat ini, kepolisian Polres Kulon Progo masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa saksi-saksi dan menunggu hasil visum dari korban. Hingga saat ini kami masih pemeriksaan saksi 1, saksi 2, dan korban. Kami pastinya akan melakukan visum, namun sampai saat ini kami juga membutuhkan waktu untuk menerima hasil visum ini. Warga sekitar tempat tinggal terduga pelaku mengenal pelaku tersebut sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah, namun tidak menyangka bahwa pelaku berpraktik sebagai dukun. Kalau berselisih dengan warga ya baik, terus dia itu agama itu juga baik, tapi nggak tahu kalau perbuatannya kayak gitu, nggak tahu. Sementara kepolisian meminta kepada warga jika terjadi lagi kasus serupa, jangan takut untuk segera melaporkannya ke polisi. Seorang pria diamankan Satuan Reskrim Polres Sanggau karena diduga mencabuli 3 anak di bawah umur. Pelaku yang dikenal sebagai dukun memperdaya korbannya dengan ritual pengisian jimat kekuatan di dalam tubuh. Kepolisian Satuan Reskrim Polres Sanggau mengamankan seorang laki-laki berinisial SN yang berprofesi sebagai dukun karena telah mencabuli 3 anak di bawah umur. Tindak pencabulan itu berawal pada bulan Desember 2021 lalu saat ketiga korban ikut kegiatan pengobatan non-medis di rumah pelaku. Satu persatu korban diajak masuk ke sebuah kamar dan dicabuli.
Merasa takut, ketiga korban langsung melaporkan perbuatan pelaku kepada orang tuanya dan orang tua korban langsung melaporkan pelaku ke polisi. Kepada polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya dan siap menerima hukuman atas perbuatannya. Ketiga korban ini dipanggil kembali oleh tersangka dengan dalil untuk dilakukan ritual pemasangan atau pengobatan secara alternatif. Silih berganti, korban A inisial ML dengan umur 17 tahun, FT 15 tahun, dan TM 14 tahun. Silih berganti masuk ke ruangan pengobatan, namun faktanya dilakukan tindakan persetubuhan dan pencabulan terhadap ketiga korban ini. Kesalahan saya, Pak, memang saya kadang tidak sadar melakukan hal seperti itu. Jadi saya bersalah besar rasanya, Pak. Saya apapun sesuai dengan undang-undang, ya karena saya sudah bekerja seperti itu, telah mencabulkan anak orang. Jadi saya siap untuk menanggungjawabkan apapun yang saya lakukan ini. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dan terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Satu dari 5 pelaku ruda paksa seorang gadis di Aceh Tenggara, Aceh, ditangkap dan terpaksa ditembak karena melawan dan mencoba kabur. Kelima pelaku diketahui menyekap dan meruda paksa korban selama 1 malam di sebuah gubuk perkebunan. K, pelaku ruda paksa gadis 18 tahun ini dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sahudin Kutacane, Aceh Utara, Aceh. Pemuda 20 tahun ini terpaksa ditembak kakinya lantaran melawan dan mencoba kabur saat diciduk di tempat persembunyiannya di kawasan Kaban Jahe, Tanah Karo, Sumatera Utara. Usai perawatan pada luka tembaknya, pelaku kemudian digelandang ke Polres Aceh Tenggara. K bersama 4 rekannya yang kini masih buron meruda paksa dan menyekap korban selama 1 malam di sebuah gubuk di perkebunan di Kecamatan Lawe Atas 29 Januari lalu. Aksi pelaku terbongkar setelah korban berhasil kabur dan melapor ke kantor polisi. Opnal Satreskrim Polres Tenggara berhasil mengamankan salah satu pelaku pemerkosaan yang terjadi pada tanggal 29 Januari 2022. Ada 5 orang yang sudah kita buat DPO-nya dan ini salah satunya sudah kita amankan tadi di Kabupaten Kaban Jahe. Polisi mengimbau kepada 4 pelaku yang masih buron untuk segera menyerahkan diri atau akan diambil tindakan tegas. Dan pihak keluarga yang terbukti menyembunyikan pelaku juga akan diproses hukum. Sementara itu, keluarga dan kerabat korban juga mendatangi Polres Aceh Tenggara memastikan pelaku sudah tertangkap. Keluarga meminta agar semua pelaku mendapat hukuman yang berat atas perbuatannya. Masih dari Aceh, pemirsa, 11 tersangka kasus pemerkosaan seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Nagan Raya, Aceh diserahkan polisi ke jaksa penuntut umum. Pelaku memperkosa korban secara bergantian di sebuah kafe dan menyekapnya selama 2 hari pada Januari lalu. Sebanyak 11 tersangka kasus pemerkosaan dan penyekapan seorang gadis 15 tahun di Kabupaten Nagan Raya, Aceh diserahkan polisi ke jaksa penuntut umum. Mereka dibawa menggunakan mobil tahanan yang sebelumnya ditahan di Rutama Polres Nagan Raya, Aceh. Polisi juga menyerahkan berkas acara pemeriksaan serta barang bukti berupa handphone, pakaian serta barang-barang yang dipakai pelaku untuk melancarkan pemerkosaan. Nama yang anak di bawah umur tahan 7 hari tambah 8 hari. Sudah serahkan dan udah putusan. Sedangkan ini kan serlahan yang kedua, 11 orang. Selanjutnya dari Polres, dari proses penyidikan sudah selesai, serahkan ke JPU. Cuma kami dari Polres melakukan pengawalan ke JPU, selanjutnya dari JPU kita lakukan sama-sama JPU kita lakukan pengawalan ke LK. 6 orang, berkas kedua tersangkanya 3 orang, berkas ketiga tersangkanya 2 orang. Terhadap 2 berkas yang 6 dengan 3 orang, yaitu pasal 50 tentang kanun, kemudian yang kedua. Seorang gadis 15 tahun diperkosa secara bergantian di sebuah kafe.
Bahkan korban yang disekap oleh para pelaku selama 2 hari. Para tersangka dihukum Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan ancaman hukuman penjara maksimal 200 bulan. Berkenalan di dunia maya, seorang gadis 16 tahun diruda paksa oleh laki-laki yang dikenalnya di media sosial. Sebelum diruda paksa, korban dipaksa mengkonsumsi minuman keras oleh pelaku. Seorang gadis berusia 16 tahun di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menjadi korban ruda paksa oleh seorang pria berinisial IL 21 tahun. Kasus terbongkar setelah korban mengadukan peristiwa tersebut ke ibunya. Tidak terima anaknya diruda paksa, ibu korban langsung melapor ke polisi. Berdasarkan laporan ibu korban, petugas kepolisian Polres Maros langsung mengamankan pelaku. Usai pemeriksaan, pelaku ditetapkan sebagai tersangka, sementara satu rekan pelaku masih berstatus sebagai saksi karena belum ada cukup bukti. Pelaku dan korban berkenalan di media sosial dan janjian bertemu di suatu tempat. Di tempat janjian, pelaku datang bersama temannya dan mengajak korban pesta miras di rumahnya. Korban sempat menolak, namun diancam pelaku tidak akan diantar pulang. Saat korban tak sadarkan diri, pelaku membawa korban ke rumah temannya dan mencabuli korban. Sementara teman pelaku yakni pemilik rumah diminta membeli makanan di luar. Saat posisi pelaku masih di atas menindis korban itu, sadar korban. Pada saat sadar itu dia rasakan ada cairan di perutnya yang dilap oleh pelaku. Akhirnya lompat perempuan ini dan diambil celananya sambil menanyakan, menangis, "Kuapai saya?" Pelaku menjawab tidak. Akhirnya datang temannya yang satu tadi beli nasi kuning. Akhirnya diantar pulang ke rumah temannya di Jalan Perintis, jadi bukan ke rumah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Remaja 15 tahun terjaring razia pekat saat menunggu pacarnya di kamar hotel. Realitas segera kembali sesaat lagi.